Hello, good morning guys. I'm Regina Penny. Now I will to explain my answer about sociolinguistic final project. For the first is example of internal and external variation. I took an example from my local language, namely Kedang. Oke, yang pertama yaitu internal variation. Nah, internal variation ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama phonological variation, yang kedua morphological variation, yang ketiga semantic variation, dan yang keempat, yang terakhir yaitu synthetic variation. Nah, yang pertama phonological variation. Nah, di sini saya mengambil contoh-contoh dari bahasa daerahnya saya. Contoh kata yang pertama yaitu kata makan. Nah, kata makan bahasa daerahnya yaitu kaming. Nah, tetapi di daerahnya saya pengucapan dan pelafalan katanya itu beda-beda. Nah, masyarakat pesisir mengucapkan kata kaming tetap pelafalannya jelas yaitu kaming. Namun pada masyarakat pedalaman mengucapkan kata kaming dengan kamin. Jadi huruf G-nya itu tidak terdengar pada saat orang-orang atau masyarakat pedalaman mengucapkan kata kaming. Dan contoh kata yang kedua yaitu kata pergi. Nah, di sini kata pergi di daerahnya saya, bahasa daerahnya itu pang. Nah, kata pang kalau diucapkan masyarakat pesisir, pelafalannya tetap pang, namun kalau diucapkan oleh masyarakat pedalaman, maka pengucapannya atau pelafalannya menjadi pan. Jadi huruf G-nya tidak terdengar. Sama seperti yang contoh pertama. Contoh yang berikut, yang ketiga yaitu kata sedikit. Nah, kata sedikit di bahasa daerahnya yaitu ihe. Nah, kata ihe di sini jika diucapkan oleh orang pesisir menjadi ise. Nah, jika kalau diucapkan oleh orang pedalaman maka tetap menjadi ihe. Nah, jadi di sini huruf H-nya jika diucapkan oleh orang pesisir maka menjadi ise, bukan ihe tapi menjadi ise. Nah, contoh yang berikutnya yaitu kata hujan. Nah, kata hujan bahasa daerah saya yaitu wuya. Nah, kata wuya ini jika dilafalkan oleh orang pesisir itu menjadi wujah. Namun jika dilafalkan oleh orang pedalaman itu maka menjadi wuya. Jadi pelafalan huruf J dengan Y itu berbeda. Jadi orang pesisir melafalkannya dengan wujah dan orang pedalaman melafalkannya dengan wuya. Contoh yang berikutnya yaitu kata dapat melihat. Nah, kata dapat melihat di sini itu bahasa daerah saya yaitu ui. Dan jika bahasa tersebut dilafalkan oleh anak kecil maka bunyinya menjadi mui. Kalau orang dewasa itu pelafalannya tetap ui, namun jika dilafalkan oleh anak kecil maka menjadi mui. Nah, jadi dari kelima contoh tersebut semuanya itu memiliki makna yang sama, kata-kata tersebut memiliki makna yang sama, namun pelafalannya berbeda sehingga menyebabkan adanya variasi bunyi. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan wilayah dan juga usia. Oke, yang kedua yaitu morphological variation. Nah, morphological variation itu sendiri yaitu adanya perbedaan kata namun memiliki arti yang sama. Di sini contohnya seperti kata tidak dan juga kata kakak. Nah, kata tidak dan kakak ini artinya yaitu lempar. Contoh yang kedua yaitu kata ihe dan haraite. Nah, kata ihe dan haraite ini juga memiliki arti yang sama yaitu sedikit. Dan yang ketiga yaitu kata songa dan horu.
kata songak dan horu juga memiliki arti yang sama, yaitu jolok. Yang keempat yaitu kata sakalai dan silibutu. Nah, memiliki arti yaitu tomat. Dan kata yang terakhir yaitu kata borak dan kata bata. Nah, kata borak dan bata ini memiliki arti mencabut. Jadi mereka semua, contoh-contoh dari kata tersebut memiliki arti yang sama, namun katanya berbeda. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan usia dan juga wilayah. Oke, yang berikutnya yaitu synthetic variation. Nah, synthetic variation di sini yaitu perbedaan gramatikalnya. Di sini saya ada beberapa contoh yang saya ambil dari daerah saya. Contoh yang pertama yaitu kata menganyam. Nah, kata menganyam di sini di daerahnya saya itu jika digunakan oleh subjek yang berbeda, maka katanya juga akan berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya menggunakan subjek saya, maka katanya menjadi i anang. Nah, atau saya menganyam. Nah, kalau jika digunakan pada subjek kamu, itu maka katanya menjadi o manang atau kamu menganyam. Jadi kata o-nya itu artinya kamu. Nah, dan yang jika digunakan pada subjek dia, maka katanya menjadi nuo nanang atau dia menganyam. Nah, jadi kata anyam ini pada subjek saya itu katanya menjadi anang, pada subjek kamu itu dia katanya menjadi manang, dan pada subjek dia itu katanya menjadi nanang. Jadi katanya akan berubah jika subjeknya juga berubah. Dan yang kedua yaitu kata nanti. Nah, kata nanti juga sama seperti contoh yang pertama. Jika menggunakan subjek saya, maka menjadi ei enak a. Nah, itu artinya nanti saya makan. Nah, jika menggunakan subjek kamu, maka menjadi o onaka, nanti kamu makan. Dan jika menggunakan subjek kalian itu maka menjadi me menaka, atau nanti kalian makan. Nah, jadi di sini kata nantinya itu berubah jika subjeknya sudah lain ya. Jadi subjek saya itu kata nantinya menjadi ena, dan jika subjeknya kamu maka katanya menjadi ona, dan jika subjeknya itu kalian itu maka katanya menjadi mena. Jadi katanya itu berubah-ubah. Dan kata yang berikut yaitu kata menangkap. Nah, jika pada subjek saya maka menjadi ei ere atau saya menangkap, dan pada subjek dia itu menjadi nuonere atau dia menangkap, dan pada subjek kita maka menjadi te tere atau kita menangkap. Yang contoh yang berikutnya yaitu contoh keempat, yaitu kata memakai. Nah, kata memakai jika digunakan oleh subjek kamu itu maka menjadi o marah atau kamu memakai. Nah, jika digunakan oleh subjek saya itu menjadi i ale atau saya memakai. Nah, dan yang terakhir jika menggunakan subjeknya kita maka menjadi tetara, saya memakai. Dan kata yang terakhir yaitu kata memukul. Nah, kata memukul jika digunakan oleh subjek mereka maka menjadi suosawang atau mereka memukul. Nah, kalau digunakan oleh subjek kita maka menjadi te tawang atau kita memukul. Dan jika digunakan oleh subjek saya maka menjadi i awang
atau saya memukul. Jadi katanya itu berubah berdasarkan subjek apa yang kita pakai. Oke, yang berikutnya, yang keempat, yaitu semantic variation. Nah, semantic variation di sini ada dua variasi kata ya. Jadi yang pertama itu satu kata, namun memiliki dua arti. Nah, yang kedua yaitu dua kata namun memiliki satu arti. Nah, contoh dari daerah saya tuh seperti ini. Misalnya satu kata yang memiliki dua arti. Contoh pertama yaitu kata tawe. Nah, kata tawe di sini bisa berarti tertawa dan juga bisa berarti tumbuh. Dan kata yang kedua yaitu kata borak. Nah, kata borak di sini memiliki dua arti juga atau dua makna, yaitu kata mencabut atau juga melihat. Dan yang berikutnya di sini yaitu dua kata yang merujuk pada satu makna. Nah, contohnya di sini yaitu kata borak dan kata ebeng. Nah, kata borak dan kata ebeng itu keduanya memiliki makna yang sama, yaitu melihat. Nah, yang berikut yaitu kata kakak dan kata tidak. Kata kakak dan kata tidak ini juga memiliki satu makna, yaitu melempar. Dan yang terakhir yaitu kata eweng dan nube. Nah, kata eweng dengan nube ini memiliki satu makna juga, yaitu kali. Oke, yang berikutnya yaitu external variation. Nah, external variation di sini ada beberapa, yaitu yang pertama regional. Nah, regional itu sendiri yaitu adanya variasi bahasa berdasarkan tempatnya. Nah, contoh kata di sini saya mengambil contoh perbedaan pada vocabulary. Nah, yang pertama contohnya yaitu kata terantuk. Nah, kata terantuk di daerahnya saya itu ada dua kata yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu pada kecamatan Omesuri. Nah, pada kecamatan Omesuri itu mereka menggunakannya dengan kata lale. Nah, kalau pada kecamatannya saya Omesuri itu menggunakannya dengan tipo. Contoh yang kedua yaitu Jambu Mente. Nah, Jambu Mente Kecamatan Omesuri menggunakan dengan taluma, dan Kecamatan Buyasuri menggunakannya dengan lumasawa. Contoh yang ketiga yaitu kata hewan. Nah, kata hewan itu di Kecamatan Omesuri menyebutnya dengan ewang, dan kecamatan saya menyebutnya dengan nawung. Yang berikut yang keempat yaitu kata besar. Nah, kata besar itu di Kecamatan Omesuri itu menyebutnya bembor. Nah, kalau di kecamatan saya itu menyebutnya dengan ria. Dan kata yang terakhir yaitu kata kurus. Nah, kata kurus itu Kecamatan Omesuri menyebutnya dengan utun. Namun di kecamatan saya itu menyebutnya dengan turin. Nah, jadi masing-masing kecamatan itu memiliki vocab yang beda-beda juga. Jadi berdasarkan tempatnya masing-masing. Oke, yang berikut yaitu idiolek. Nah, idiolek itu sendiri yaitu adanya penggunaan bahasa yang khas dan unik dari penuturnya sendiri. Nah, di daerah saya, masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman, yaitu saya sendiri, itu memiliki beberapa bahasa yang khas ya, penggunaan bahasa yang khas. Nah, contohnya seperti kata hujan ya. Jadi kata hujan itu orang pesisir itu menyebutnya dengan hujah. Namun orang pedalaman itu menyebutnya dengan huya. Nah, kata yang berikut yaitu kata makan. Nah, kata makan itu orang pesisir sering menyebutnya
kaming, sedangkan orang pedalaman itu menyebutnya itu kamin. Nah, jadi di sini orang pesisir itu mereka sering mengucapkan, ada beberapa kata yang pengucapannya itu sering ada kata atau huruf G di belakangnya. Jadi pengucapannya contohnya seperti kamin menjadi kaming. Nah, dan di sini juga ada dari orang pesisir itu menyebutkan kata sedikit itu sebenarnya bahasa daerahnya yaitu ihe, tetapi mereka menyebutnya ise. Jadi adanya bahasa yang khas dan unik, penggunaan bahasanya khas dan unik. Nah, kadangkala kami jika bertemu dengan orang pesisir, orang pedalaman jika bertemu dengan orang pesisir, itu kadang merasa lucu dengan cara bicaranya atau kata-katanya, kosakatanya tersebut. Tetapi itu merupakan kekhasan dari penuturnya sendiri. Oke, yang berikutnya yaitu sosioleg. Nah, sosioleg itu adalah adanya variasi bahasa pada kelompok sosial tertentu. Nah, di sini saya mengambil contoh dari perbedaan bahasa antara orang tua atau nenek-nenek dengan anak muda atau anak remaja. Nah, contoh yang pertama yaitu kata mencuri. Nah, kata mencuri di sini orang tua di sana biasanya menyebutnya dengan kuriling, namun anak muda menyebutnya dengan mao malong. Dan yang kedua yaitu julukan untuk orang yang bertugas membawa pesan kepada orang lain, ya, ini dalam hal urusan adat. Nah, orang tua itu sering menyebutnya dengan marang lala, sedangkan anak muda itu menyebutnya dengan meepan. Dan yang berikutnya yaitu sebutan untuk om atau saudara dari ibu. Itu orang tua biasanya menyebutnya dengan tubar pulin, sedangkan anak muda itu menyebutnya dengan ineame. Oke, yang berikut yaitu bad language. Nah, bad language di daerahnya saya itu digunakan pada saat orang-orang lagi emosi atau marah, ataupun digunakan pada saat orang tersebut dipengaruhi oleh minuman yang beralkohol, dan juga digunakan oleh anak-anak remaja pada saat sedang nongkrong bersama atau duduk bersama dengan teman-temannya. Nah, di sini ada beberapa contoh bad language, contoh dari ekspresif atau seruan. Nah, yang pertama yaitu wauma, dan contoh yang kedua yaitu makmolan. Nah, yang kedua yaitu blasphemy atau penghinaan. Nah, di sini yang pertama yaitu ongang. Nah, ongang ini yaitu penghinaan kepada orang yang bodoh. Dan yang terakhir yaitu angok baing. Nah, angok baing ini digunakan untuk menghina orang-orang yang lamban pemikirannya. Oke, yang berikutnya yaitu analisis maxim dan implikatur dalam video Naruto Shippuden episode 366. Nah, yang pertama yaitu maxim of quantity. Nah, maxim of quantity di sini yaitu penutur memberikan informasi sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, contoh kalimat dalam video tersebut yaitu, "So, who is the fifth Hokage? Your granddaughter, Princess Tsunade." Jadi, di sini dia bertanya bahwa siapa yang menjadi Hokage kelima, dan jawaban dari si penutur yaitu cucumu sendiri, Putri Tsunade. Jadi jawabannya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dan juga tidak kurang. Oke, yang berikutnya yaitu
maximum of quality. Nah, maximum of quality itu sendiri yaitu penutur memberikan suatu informasi berdasarkan fakta atau berdasarkan apa yang ia lihat atau ia rasakan. Nah, contohnya di sini yaitu he is not what I expected of someone considered to be the god of shinobi. Nah, jadi artinya di sini yaitu dia tidak mengharapkan seorang dewa dari para shinobi itu seperti itu. Jadi dalam video itu dia melihat kenyataan kelakuan sifat dari si dewa tersebut, kemudian dia mengungkapkan atau dia memberikan informasinya bahwa dewa tersebut tidak seperti dewa yang dia harapkan atau tidak seperti yang disangkanya sendiri. Oke, yang berikutnya yaitu floating quality. Contoh kalimatnya, the jutsu I devise would be used so casually. It really isn't though complex jutsu, but you should not have created it. Jadi arti dari kalimat tersebut yaitu jurus tersebut sangat mudah atau tidak sulit atau tidak rumit. Nah, implikaturnya atau maksud lainnya yaitu jurus tersebut sangat berbahaya. Oke, yang berikutnya yaitu analisis politeness strategi speech act dalam video Obama vs Romney, the first 2012 president debate. Oke, yang pertama yaitu positive politeness. Nah, positive politeness itu sendiri yaitu kalimat yang membuat si pendengar itu senang. Jadi dia menggunakan, si penutur menggunakan identitas, menyebutkan identitas atau gelar atau nama dari si pendengar. Nah, contohnya dalam debat tersebut di sini ada dua, yaitu yang pertama, I want to thank Governor Romney. Jadi di sini dia menyebutkan gelarnya sebagai gubernur. Dan yang kedua yaitu congratulations to you Mr. President on your anniversary. Jadi di sini juga dia menyebutkan bahwa selamat Tuan Presiden atas anniversary kamu. Jadi mereka sama-sama menyebutkan gelar dari masing-masing pendengarnya. Oke, yang berikutnya yaitu speech act. In the debate video, both speaker have excellent language skill. Jadi dalam debat tersebut, kedua penutur itu mempunyai kemampuan bahasa yang sangat bagus. Dan yang terakhir yaitu performative speech. In the video, there are performative speech sentence where the two speakers promise that in the future they will build their country well and reduce state expenditure in a responsible way. Jadi dalam video tersebut kedua penutur di sini berjanji bahwa akan membangun negara lebih baik dan mengurangi pengeluaran dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, jadi di sini kalimat performative speech itu sendiri yaitu kalimat-kalimat yang mengandung tindakan. Jadi contohnya yaitu mereka berjanji ke depannya mereka akan membangun negara yang lebih baik dan mengurangi pengeluaran dari negara tersebut dengan cara yang bertanggung jawab. Oke, yang berikutnya yaitu language vitality. Nah, tingkat vitalitas bahasa daerah saya dengan menggunakan beberapa aspek pengukuran vitalitas bahasa UNESCO yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu intergenerational language transmission atau transmisi bahasa antar generasi.
Nah, berdasarkan aspek tersebut, daerah saya berada di tingkat kelima karena bahasa daerah saya merupakan bahasa ibu, sehingga bahasa tersebut selalu diturunkan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Oke, yang berikutnya yaitu trends in existing language domains. Jadi, untuk bahasa-bahasa tren di daerah saya itu berada pada tingkat ketiga. Karena bahasa-bahasa tren di daerah saya sering muncul, namun tidak ditransmisikan ke generasi berikutnya, sehingga bahasa-bahasa tersebut punah seiring berjalannya waktu. Yang berikutnya yaitu respond to new domains and media. Untuk aspek ini, bahasa daerah saya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Meskipun lingkungan dan kehidupan masyarakat berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Hanya saja ada beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan oleh nenek moyang kita dulu itu sudah mulai punah. Untuk sekarang itu bahasa-bahasa tersebut sudah mulai punah. Jadi berdasarkan aspek respond to new domains and media, itu bahasa daerah saya berada pada tingkat keempat. Oke, yang berikutnya yaitu material for language education and literacy. Nah, kita semua tahu bahwa pendidikan bahasa itu sangat penting untuk vitalitas bahasa itu sendiri. Namun di daerah saya, pendidikan bahasa daerah itu berada di tingkat ke-1 karena tidak ada pendidikan untuk bahasa ibu di sana. Jadi bahasa daerah kita atau bahasa ibu kita itu diajarkan lewat keluarga ataupun pada saat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Okay, I think that's all about my answer of sociolinguistic final project. Thank you for your attention and goodbye.